Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama saya Fatu Harimbi, yang kedua Rana Istitika, dan ketiga Mariska akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Resiko TI dan Pengendaliannya. Yang pertama akan saya sampaikan adalah pengendalian dan resiko teknologi informasi. Terlepas dari seberapa cepat organisasi mengadopsi teknologi baru saat muncul, semua berinvestasi dalam TI. Mereka melakukannya karena berbagai alasan, yang semuanya berhubungan langsung untuk mencapai tujuan organisasi bisnis. Auditor internal yang bekerja secara luas di bidang sistem informasi terkomputerisasi harus memiliki keahlian TI, kontrol, dan audit yang mendalam. Auditor seperti itu biasanya disebut sebagai auditor sistem informasi atau IS atau auditor TI. Pengendalian. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan, praktik, dan prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu pertama, mengamankan aktiva perusahaan, yang kedua, memastikan akurasi dan keandalan berbagai catatan dan informasi akuntansi, yang ketiga adalah menyebarluaskan efisiensi dalam operasi perusahaan. Keempat, mengukur ketaatan dalam berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Selanjutnya adalah resiko teknologi informasi. Resiko sendiri adalah kemungkinan hasil negatif usaha bisnis menghadapi bermacam resiko, termasuk urusan bisnis, audit sekuritas, dan kesinambungan risk. Perusahaan bisnis menghadapi berbagai resiko, termasuk bisnis, audit, keamanan, dan risk. Manajer kontinuitas dan auditor perusahaan untuk menyeimbangkan resiko, bukan menghilangkannya. Suatu resiko usaha adalah suatu kemungkinan bahwa suatu organisasi tidak akan mencapai sasaran bisnis dan sasaran hasil. Kedua faktor internal dan eksternal dapat berperan dalam hal ini. Untuk memahami resiko usaha organisasi tertentu, seorang auditor yang utama adalah harus terbiasa dengan perencanaan strategis perusahaan. Ada beberapa jenis resiko TI yang cenderung umum di seluruh organisasi dan industri diantaranya. Yang pertama, resiko pemilihan. Pemilihan solusi TI yang tidak selaras dengan sasaran strategis dapat menghalangi pelaksanaan strategi yang tergantung pada TI. Yang kedua, resiko pengembangan atau akuisisi dan penyebaran. Masalah yang dihadapi saat solusi IT sedang dikembangkan atau diperoleh dan digunakan dapat menyebabkan penundaan yang tak terduga, pembengkakan biaya, atau bahkan pengabaian proyek. Yang ketiga adalah risiko ketersediaan. Ketersediaan sistem saat dibutuhkan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, gangguan bisnis, pendapatan yang hilang, dan ketidakpuasan pelanggan. Yang keempat adalah risiko perangkat keras atau lunak. Kegagalan perangkat keras atau lunak untuk berkinerja dengan baik dapat menyebabkan gangguan bisnis, kerusakan sementara atau permanen pada atau rusaknya data, dan biaya perbaikan perangkat keras atau perangkat lunak atau biaya penggantian. Kelima adalah risiko akses. Akses fisik atau logis yang tidak sah ke sistem dapat mengakibatkan pencurian atau penyalahgunaan perangkat keras, modifikasi perangkatan lunak berbahaya, dan pencurian, penyalahgunaan, atau perusakan data. Yang keenam adalah risiko keandalan sistem dan integritas informasi. Kesalahan sistematis atau ketidakkonsistenan dalam pemrosesan dapat mengakibatkan hasil informasi yang tidak relevan, tidak lengkap, tidak akurat, dan atau tidak tepat waktu. Yang ketujuh adalah risiko kerahasiaan dan privasi. Pengungkapan informasi, hak milik mitra bisnis yang tidak sah, atau informasi pribadi individu dapat mengakibatkan hilangnya bisnis, tuntutan hukum, pers negatif, dan penurunan reputasi. Yang kedelapan adalah risiko penipuan dan ketidakberdayaan atau tindakan berbahaya. Pencurian sumber daya TI, penyalahgunaan sumber daya TI yang disengaja atau distorsi yang disengaja atau perusahaan informasi dapat mengakibatkan kerugian finansial dan atau informasi yang salah saji yang diandalkan oleh pembuat keputusan. Menilai resiko teknologi informasi.
Banyak resiko dalam sistem manual dapat dikurangi dan dalam beberapa kasus malah dihilangkan. Namun akan menciptakan resiko baru yang spesifik pada sistem teknologi informasi yang selanjutnya dapat menimbulkan kerugian yang besar jika diabaikan. Jika sistem teknologi informasi gagal, organisasi dapat lumpuh karena tidak mampu mendapatkan kembali informasi atau menggunakan informasi yang tidak andal karena kesalahan pemrosesan. Resiko ini meningkatkan kemungkinan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Resiko khusus pada sistem teknologi informasi meliputi yang pertama, resiko pada perangkat keras dan data. Yang kedua, jejak audit yang berkurang. Dan yang ketiga, kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi dan pemisahan tugas teknologi informasi. Resiko terhadap perangkat keras dan data itu terdiri dari ketergantungan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak. Yang kedua, kesalahan sistematis versus kesalahan acak. Yang ketiga, akses yang tidak otorisasi. Dan yang terakhir, kehilangan data. Selanjutnya, berkurangnya jejak audit. Yang pertama itu sendiri kejelasan jejak audit, visibility of audit trail. Yang kedua, berkurangnya keterlibatan manusia. Dan yang ketiga, kurangnya otorisasi tradisional. Selanjutnya, kebutuhan terhadap pengalaman di bidang teknologi informasi dan pemisahan tugas-tugas teknologi informasi. Yang pertama, berkurangnya pemisahan tugas. Kedua, kebutuhan akan pengalaman di bidang teknologi informasi. Pengendalian internal khusus untuk teknologi informasi. Untuk mengatasi masalah risiko terkait dengan keandalan teknologi informasi, organisasi-organisasi menerapkan pengendalian khusus. Berikut ada 2 kategori standar audit untuk pengendalian sistem teknologi informasi. Yang pertama, pengendalian umum atau general control. Yang kedua, pengendalian aplikasi atau application control. Pengendalian umum itu sendiri terdiri dari administrasi umum fungsi teknologi informasi, pemisahan tugas-tugas teknologi informasi, pengembangan sistem, keamanan fisik online, keamanan backup dan perencanaan kontingensi, dan yang terakhir pengendalian perangkat keras. Pengendalian aplikasi itu terbagi juga menjadi 5. Yang pertama, pengendalian organisasi dan akses aplikasi, pengendalian input, pengendalian proses, yang keempat pengendalian output, dan yang terakhir pengendalian berkas master. Baik, di sini saya melanjutkan mengenai dampak teknologi informasi dalam proses audit. Nah, kasusnya itu hanya karena komputer melakukan pekerjaan, tidak berarti hal itu semua benar. Nah, dari penggunaan teknologi informasi ini dapat meningkatkan pengendalian internal dengan menambahkan prosedur pengendalian baru yang dilakukan oleh komputer dan dengan mengganti kendali manual yang merupakan subjek kesalahan manusia. Dari penggunaan teknologi informasi ini itu dapat meningkatkan pengendalian internal dalam penambahan prosedur pengendalian yang baru yang dilakukan oleh komputer, sehingga dampaknya itu akan meminimalisir kesalahan-kesalahan dari manusia dalam database teknologi informasi. Bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal? Nah, peningkatan pengendalian internal sebagai halnya pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi meliputi, yaitu pertama, kendali komputer mengendalikan kendali manual, tersedianya informasi dengan mutu yang lebih tinggi. Nah, itu adalah teknologi informasi dalam peningkatan pengendalian internal. Nah, mari kita bahas mengenai resiko dari teknologi informasi dalam lingkungan. Yaitu yang pertama itu kepercayaan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras, jejak audit itu jelas, mengurangi keterbatasan manusia, kesalahan sistematis versus kesalahan acak, akses tidak sah, akses tidak sah, hilangnya data, kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi.
Nah, ini pengendalian internal khusus untuk teknologi informasi. Itu ada dua kelompok, yaitu dalam pengendalian informasi, sistem berdasarkan standar audit. Yang pertama pengendalian umum, yang kedua pengendalian aplikasi. Nah, dari pengendalian umum ini berfungsi dengan berhubungan dengan semua aspek dari fungsi teknologi informasi. Yang kedua itu dirancang untuk melindungi semua pengendalian aplikasi untuk memastikan bahwa pengendalian itu efektif. Dari pengendalian aplikasi sendiri berlaku pada pemrosesan transaksi individual, khusus untuk aplikasi perangkat lunak tertentu dan dapat mempengaruhi semua fungsi teknologi informasi. Nah, pertemuan minggu lalu sudah dijelaskan mengenai pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Jadi saya hanya memaparkan sedikit mengenai pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Baik, ini ada dampak teknologi informasi pada proses audit. Nah, dari pengaruh pengendalian umum atas resiko pengendalian, yaitu ada dua, yaitu satu, auditor itu mengevaluasi efektivitas dari pengendalian umum sebelum mengevaluasi pengendalian aplikasi. Yang kedua, jika pengendalian umum itu tidak efektif, ada potensi salah saji material pada setiap aplikasi akuntansi yang berbasis komputer dengan mengabaikan mutu dari pengendalian aplikasi. Nah, efek dari pengendalian teknologi informasi atas risiko pengendalian dan uji substansi itu apa sih? Itu auditor itu mengidentifikasi bahwa pengendalian manusia dan pengendalian aplikasi yang dilakukan oleh komputer dan kelemahan untuk masing-masing sasaran audit yang terkait dengan transaksi dengan menggunakan suatu matriks rasio pengendaliannya. Apa sih dampak dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada audit? Yaitu tergantung pada tingkat kompleksitas dalam lingkungan teknologi informasi. Nah, ini masalah-masalah untuk lingkungan teknologi informasi yang berbeda, yaitu yang pertama masalah untuk lingkungan komputer mikro. Bisa dilihat yaitu program perangkat lunak dalam komputer mikro dapat disisihkan pada hard drive komputer dalam format yang tidak mengizinkan perubahan oleh kliennya. Yang kedua, akses ke arsip induk oleh orang-orang yang tidak sah. Yang ketiga, kekurangan perlindungan kata sandi arsip data. Yang keempat, hilangnya data dan program karena virus komputer yang dapat menyebabkan program lain dan sistem keseluruhan bermasalah, atau dikarenakan adanya virus dalam komputer sehingga database yang ada dalam komputer itu antara bisa hilang maupun data-datanya itu tidak akurat. Nah, yang kedua yaitu masalah lingkungan jaringan. Sering kita jumpai dalam memberikan masalah pengendalian yang harus dipertimbangkan auditor dalam perencanaan audit, yaitu adanya desentralisasi. Server jaringan dapat meningkatkan risiko pengendalian karena kurangnya keamanan dan keseluruhan pengawasan manajemen atas operasional jaringannya. Yang ketiga, kekurangan peralatan dan prosedur yang telah distandarisasikan. Dan terakhir ini, perangkat lunak yang terkait dengan jaringan sering kekurangan fitur keamanan yang mencakup pemisahan dalam tugas-tugasnya. Dalam lingkungan jaringan ini, perangkat lunak aplikasi dan arsip data digunakan untuk memproses transaksi yang berbeda pada server yang merupakan alat untuk mengelola data. Nah, yang ketiga mengenai masalah sistem manajemen database, bisa dilihat yaitu kendali sering meningkat kendati data dipusatkan dengan sistem manajemen database dengan penghapusan arsip data yang berlebihan dapat menimbulkan resiko dalam pengendalian internal, dapat meningkatkan resiko arsip yang tidak sah, tidak akurat, dan tidak sempurna. Nah, dari auditor klien yang menggunakan sistem manajemen database perlu memahami perencanaan klien, organisasi, dan kebijakan serta prosedur untuk menentukan seberapa baik sistem yang diatur. Yang keempat, masalah saat sistem menggunakan teknologi informasi dari pihak luar, yaitu auditor itu sulit untuk memperoleh pemahaman dari pengendalian internal klien sebab pengendalian berada di pusat jasa dan auditor tidak bisa berasumsi bahwa pengendalian adalah mewadahi
pusat jasa suatu perusahaan yang independen. Baik, terima kasih. Ini hasil pemaparan dari materi kami. Semoga teman-teman paham.